Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Humazah, di mana di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan memperingatkan kepada kita semua berkaitan dengan sifat yang mesti dijauhi, yaitu al-humazah wal lumazah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi siapa saja yang suka mencelah orang lain, baik dengan ucapannya ataupun dengan isyarat-isyarat melalui perbuatannya. Dan sifat yang buruk ini, yaitu kebiasaan mencelah orang lain, ini memberikan juga dampak buruk dalam kehidupan dunia, di mana orang yang memiliki sifat ini biasanya juga memiliki sifat buruk yang lain, yaitu berlebih-lebihan di dalam mencintai harta. Bahkan di dalam ayat disebutkan sampai-sampai karena besarnya kecintaan kepada harta, ia terus menghitung-hitungnya dan mengira dengan banyaknya harta tersebut ia akan kekal di dunia ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan adanya keterkaitan antara sifat buruk yang dimiliki seseorang dengan kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Dan kita sering sampaikan bahwa di antara sumber keburukan pada seseorang ketika ia mencintai harta secara berlebih-lebihan. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu suratul Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Suratul Fil adalah surah Makkiyah. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang satu peristiwa penting dalam sejarah, dan peristiwa tersebut berkaitan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita baca dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir amal fil, pada tahun gajah, yaitu pada tahun terjadinya penyerangan
ke Ka'bah melalui tentara yang mengendarai gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Ay amara'aita min qudratillahi wa 'azimi sya'nihi. Tidakkah engkau melihat kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan membinasakan tentara yang sangat banyak jumlahnya, lengkap perlengkapannya. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghalau mereka. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Itu tentara yang mengendarai gajah. Wa rahmatihi bi ibadihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa adillati tauhidihi, dan dalil-dalil tentang ketauhidannya. Wa sidqi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan benarnya utusannya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala meskipun di ayat ini dari sisi redaksi Allah tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam tara, tidakkah engkau melihat? Namun seperti yang sering kita sampaikan bahwa setiap khitab, setiap pembicaraan yang diarahkan kepada Nabi, maka secara otomatis itu juga diarahkan kepada seluruh umatnya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kembali kisah Ashabul Fil agar manusia mengingat akan kemampuan Allah, akan kuasa Allah yang di dalam Al-Quran selalu diulang-ulang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Jadi meskipun manusia merencanakan sesuatu, bahkan dengan perencanaan yang sangat matang, segala sesuatunya telah disiapkan, namun jika Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka yang akan terjadi adalah apa yang dikehendaki Allah. Dan ini terbukti pada Ashabul Fil, di mana di dalam sejarah secara singkat bahwa Raja Abraha sangat ingin mengalihkan kebiasaan manusia pada waktu itu yang berziarah ke Masjidil Haram, berziarah ke Ka'bah dan melakukan ritual di Ka'bah yang dalam klaim mereka adalah melakukan ibadah haji. Meskipun telah terjadi banyak perubahan, tapi ibadah yang mereka lakukan itu adalah bahagian kecil dari apa yang telah ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim. Hanya saja dalam kaifiat tata cara telah mengalami perubahan-perubahan, sehingga yang tersisa hanya namanya saja. Adapun hakikat dari perbuatannya itu sudah sangat jauh menyelisihi apa yang pernah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim. Namun pada intinya bahwa orang-orang kafir, kufar, orang-orang Arab secara umum itu sangat mengagungkan Ka'bah. Meskipun mereka dalam kesyirikannya, mereka mengagungkan Ka'bah, tapi dengan cara yang mereka sendiri yang membuat-buatnya, bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ka'bah ini selalu ramai dikunjungi oleh orang. Dan tentunya
dengan banyaknya yang berkunjung ke Ka'bah, ini juga berpengaruh secara ekonomi. Dan Abraha ingin agar manusia tidak lagi berkunjung ke Ka'bah, tapi bisa beralih ke tempatnya di Yaman. Maka Abraha pun membuat gereja yang sangat besar untuk menyaingi, bahkan menghilangkan daya tarik orang kepada Ka'bah dan supaya teralihkan ke gereja yang sangat besar itu. Kemudian ada di antara orang Arab, dan orang Arab seperti yang tadi kita sebutkan sangat mencintai Ka'bah. Sehingga ketika ada orang Arab yang mengetahui bahwa Abraha memiliki rencana, bahkan sudah terwujud, di mana ia telah membangun gereja yang sangat besar dalam rangka untuk mengalihkan manusia dari Ka'bah ke gereja tersebut. Maka ada orang Arab yang pergi ke gereja itu, kemudian buang hajat di tempat itu dan mengotori tempat itu sebagai ekspresi kejengkelannya dengan apa yang direncanakan oleh Abraha. Dan ketika hal ini diketahui, maka Abraha langsung menyiapkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Di sini disebutkan oleh Dr. Uthman Al-Khamis hafizahullah satu pelajaran bahwa Abraha di sini telah melakukan kekeliruan yang sangat besar, di mana ia telah menyikapi suatu peristiwa yang kecil dengan penyikapan yang berlebih-lebihan, dan ini yang menjadi sumber keburukan. Jadi orang buang hajat, tapi dia meresponnya dengan menyiapkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ini sesuatu yang berlebih-lebihan. Dan penyikapan secara berlebihan terhadap suatu peristiwa atau respon yang berlebihan terhadap suatu peristiwa ini seringkali menimbulkan keburukan yang lebih besar. Jadi apa yang akan dialami oleh Abraha dan pasukannya di akhir kisah ini lebih besar, lebih buruk dari apa yang dilakukan oleh orang Arab tadi yang mengotori gereja mereka. Sehingga beliau dalam kasus ini memberikan peringatan bahwa ketika kita melihat suatu kemungkaran, maka kita dilarang keras mengingkari kemungkaran itu jika pengingkaran tersebut mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Dan ini dapat kita temui dalam beberapa kejadian-kejadian di zaman Rasulullah, di mana Rasulullah SAW sangat memahami hal ini dan tercermin dalam sikap-sikap beliau ketika melihat suatu kemungkaran. Beliau selalu mempertimbangkan dampak dari pengingkaran itu. Seperti halnya ketika beliau sedang bersama para sahabat-sahabatnya duduk-duduk di masjid, kemudian secara tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui dan kencing di salah satu bahagian di masjid tersebut. Tentu tidak diragukan bahwa perbuatan Arab Badui ini adalah perbuatan yang sangat mungkar, sehingga beberapa sahabat ingin memberikan pelajaran yang bersifat fisik, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkannya, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengingkarinya, tapi mengingkari dengan lisannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa masjid ini adalah tempat untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekiranya diingkari secara fisik, dicegah dari buang hajatnya tadi, maka akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Di antaranya yang paling mungkin terjadi ketika ia dicegah untuk buang hajat padahal dia sudah
sangat ingin untuk membuang hajatnya, untuk buang air kecil, bahkan sudah keluar, maka ketika dicegah dalam kondisi seperti itu, maka yang terkena kotoran bukan hanya satu bagian, tapi akan banyak bagian yang terkena oleh kotoran. Nah, di dalam kisah Ashabul Fil, selain mengingatkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, juga mengingatkan tentang rahmat Allah kepada hambanya, di mana Baitullah ketika diserang itu nyaris tidak ada perlawanan dari orang-orang Mekah. Bahkan Abdul Muttalib sebagai orang yang dijadikan pemimpin oleh orang Arab pada waktu itu, memerintahkan kepada segenap orang-orang Arab, setelah dia bertemu dengan Abraha dan melihat pasukannya, perlengkapan perangnya, Abdul Muttalib merintahkan kepada orang-orang Arab agar meninggalkan Makkah atau bersembunyi dan membiarkan pasukan Abraha untuk masuk menghancurkan Ka'bah. Karena seperti dalam ungkapannya yang sangat masyhur, Abdul Muttalib mengatakan Ka'bah ini ada Tuhannya dan dialah yang akan menjaganya. Sehingga di sini nampak sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah tersebut di saat orang-orang yang selama ini sangat membanggakannya, sangat mencintainya, kemudian tidak memiliki daya dan kekuatan untuk memberikan perlawanan, maka Allah Subhanahu wa taala yang menghentikan keinginan daripada Abraha. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaid, tidakkah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang pertama, tidakkah engkau memperhatikan, tidakkah engkau mengetahui apa yang Allah lakukan kepada Ashabul Fil? Apa yang Allah lakukan kepada Ashabul Fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka sia-sia. Jadi tipu daya yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan berdaya di hadapan tipu dayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam ayat yang lain telah menyatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya dan Allah juga membuat tipu daya. Dan Allah paling terbaik tipu dayanya. Sehingga hal ini memberikan kepada orang-orang beriman, terutama pada zaman Rasulullah SAW, untuk selalu optimis dan berbaik sangka dengan keadaan yang dihadapinya. Nabi SAW, seperti yang kita baca dalam sejarah, mengalami situasi-situasi sulit ketika berada di Mekah, disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tapi hal itu tidak membuat Nabi SAW putus asa. Bahkan Nabi SAW sangat optimis dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau berpegang pada satu keyakinan bahwa apapun tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka itu tidak akan berdaya, tidak akan memiliki kekuatan ketika harus berhadapan dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dilakukan itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang memang layak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang dalam situasi seperti ini, dalam situasi di mana musuh membuat beraneka ragam tipu daya, justru tipu daya itu terkadang membuat sebahagian orang terjebak di dalam hal-hal yang justru tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, apa yang diinginkan oleh mereka terkadang terpenuhi dan terwujud. Kenapa? Karena umat tidak dalam posisi sebagai hamba Allah yang memang memiliki kelayakan untuk mendapat pertolongan dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika engkau bersabar dan engkau bertakwa, maka tidak akan menimpa sedikit pun kepadamu tipu daya yang mereka lakukan. Sabar di sini adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi semakin sulit suatu keadaan, maka semakin kita kuatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang akan menjadi solusi yang perlu kita jadikan sebagai pemahaman bersama dan keyakinan bahwa solusi dalam semua permasalahan, baik permasalahan yang sifatnya pribadi ataupun keumatan, itu adalah dengan memperkuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah kita, ibadah kita, itu yang kita perkuat. Jadi fitnah-fitnah yang Allah munculkan itu sesungguhnya memberikan nasihat kepada kita untuk memperkuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika disebutkan tentang suatu masalah, maka solusinya itu selalu berkaitan dengan supaya kita taat kepada Allah. Dalam hal misalnya ketika terjadi gerhana, ya, pesan utamanya adalah kita kembali kepada Allah. Ketika terjadi kemarau, pesan utamanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW mengatakan akan terjadi begini di tengah umatku, ya, cinta dunia, takut kematian, akan banyak terjadi perselisihan, itu ujungnya pasti selalu ajakan untuk kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, ya, atau dalam arti lain agar menguatkan ketaatan kepada Allah yang di dalam hadis Nabi katakan addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah seperti gigi geraham memegang sesuatu, ya, menggigit sesuatu. Seperti itulah berpegang teguhnya kita, dan inilah yang sesungguhnya akan menjadi solusi dari, ya, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, baik yang bersifat individual ataupun yang sifatnya menyeluruh. Jadi ini yang kita selalu ingat, ya, dengan apa yang terjadi, untuk selalu menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memiliki bumi ini, ya, semua yang ada di bumi ini itu adalah milik Allah dan dalam kuasa Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka, kepada tentara gajah tersebut, burung yang datang secara bersama-sama. Tayran, ya, tayran di sini disebutkan tanpa alif dan lam, dan para ahli tafsir menyebutkan bahwa tayran dengan tidak beralif lam di sini untuk merendahkan, ya, untuk merendahkan dan mengecilkan bahwa tipu daya mereka yang sangat besar itu, persiapan mereka yang sangat besar itu, ternyata hanya dilawan dengan seekor burung yang kecil. Dan itu Allah perlihatkan dalam beberapa kasus, ya, bagaimana Namrud dibinasakan dengan seekor lalat. Ya, bagaimana Fir'aun, ya, bagaimana nanti Ya'juj wa Ma'juj, ya, hanya dengan binatang-binatang kecil, ya, padahal sebelumnya, ya, dia sangat kuat di dalam membunuh manusia, ya, sampai-sampai disebutkan bahwa mereka mengarahkan anak panahnya ke atas langit karena ingin setelah dia leluasa membunuh yang ada di bumi, dia ingin membunuh apa yang ada di langit. Tapi ternyata Allah binasakan dengan makhluk Allah yang sangat kecil.
tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum kasfim ma'kul, dan akhirnya mereka, pasukan tentara bergajah ini menjadi seperti daun yang dimakan ulat. Nah, di sini Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan di bahagian akhir penjelasan ayat surah ini, beliau mengatakan waqafallahu syarrahum wa radda kaidahum fi nuhurihim, dan Allah telah mencukupkan keburukan mereka. Allah Subhanahu wa taala mencegah keburukan yang mereka inginkan. Wa radda kaidahum fi nuhurihim, dan Allah mengembalikan tipu daya mereka. Wa kanat tilka sunnah allati wa kanat tilka sana allati ulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tahun itulah adalah tahun di mana dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang sangat berharga dari surah Al-Fil ini, kita diingatkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak tentara. Ada malaikat, bahkan semua makhluk Allah ini bisa digerakkan oleh Allah untuk menghancurkan tipu daya yang dilakukan oleh manusia. Allah bisa menghancurkan, menggerakkan seekor lalat untuk menghancurkan dan membinasakan Namrud. Allah Subhanahu wa taala bisa menggerakkan air supaya terjadi banjir sehingga hancurlah kaumnya Nabi Nuh yang mengingkarinya. Allah bisa menggerakkan makhluk apa saja, seperti yang sering kita sampaikan bahwa makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, selain Allah telah tundukkan untuk kemaslahatan manusia, tapi Allah juga bisa menundukkannya untuk menghancurkan manusia. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Ma khalaq di situ menunjukkan keumuman bahwa semua yang Allah ciptakan itu bisa menjadi sumber keburukan. Allah ingin memberikan keburukan sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Dan terkadang manusia kebingungan untuk mengatasinya. Dan itu adalah pelajaran. Pelajaran agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah Subhanahu wa taala selalu dua arah. Ada yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat qauliyah yang kita baca, dan ada juga peringatan Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari ayat-ayat kauniyah, dari peristiwa-peristiwa yang Allah takdirkan terjadi di alam ini. Itu juga pelajaran dari Allah. Dan sunnatullahnya, kalau kita perhatikan sejarah, terutama sejarah para nabi, ketika suatu kaum sudah tidak mengindahkan peringatan nabi yang berbentuk ayat-ayat qauliyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peringatan dalam bentuk yang lain berupa ayat-ayat kauniyah. Ketika disampaikan ayat, disampaikan hadis, tidak mengindahkan, maka biasanya akan diberikan peringatan dalam bentuk musibah. Kadang sifatnya menyeluruh, kadang juga sifatnya orang per orang. Kalau ada orang sampaikan ayat, sampaikan hadis, tidak dihiraukan, tidak dipedulikan, maka hati-hati. Allah bisa memberikan peringatan dalam bentuk lain berupa musibah. Semestinya, idealnya ketika seorang yang beriman disampaikan kepadanya ayat, disampaikan kepadanya hadis, maka yang dia ucapkan sami'na wa ata'na, kami nara dan kami taat. Bukan justru membantahnya dengan tapi fulan mengatakan begini, fulan mengatakan begini. Tidak seperti itu, tapi mengatakan sami'na wa ata'na.
Jamaah rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.